emiten BUMN dari tambang yang melakukan RUPS kemarin dan sudah menetapkan dividen. Yang pertama ada Antam, di mana Antam itu menetapkan dividen hitungan per lembarnya sekitar 151,77 atau berdasarkan penutupan kemarin dividen yieldnya itu 4,79%. Sedangkan untuk PTBA kemarin itu menetapkan dividen per lembarnya ya kalau hitungan kemarin itu 332 atau berdasarkan penutupan kemarin itu yieldnya di kisaran 11,14%. Dan TINS dividen per lembarnya ada di angka 63,73 per lembar atau dividen yieldnya sebesar 5,49%. Nah, kalau misalnya menghadapi keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan, my friends? Oke, kalau my friends perhatikan secara seksama, khusus Antam, berita dividen ini sepertinya bukan sesuatu yang menjadi penggerak utama sahamnya. Kenapa? Karena my friends bisa perhatikan dari April sampai dengan sekarang kenaikannya mungkin sempat hampir 100% ya, hampir mendekati 100%, itu bukan murni karena dividen. Jadi emang karena kinerja keuangan yang membaik signifikan atau mengalami kenaikan signifikan. Itu juga ada proyek-proyek yang berhubungan dengan ekosistem baterai listrik. Dan kalau misalnya kita lihat aslinya inflow. Jadi ini memang bukan karena potensi dividen. Jadi dividen ini menarik atau tidak buat Antam lebih ke arah bonus nih my friends. Jadi kalau ataupun nanti terjadi X date, sekarang kita belum tahu ya come date-nya, itu harusnya bisa menjadi tambahan entry point buat my friends kalau harganya mengalami koreksi. Itu yang pertama. Kalau TINS, ceritanya hampir sama dengan Antam, di mana dia mengalami kenaikan terlebih dahulu, meskipun tidak sesignifikan Antam. Tapi baik lagi, dividennya bukan menjadi salah satu cerita utama yang menjadi pendorongnya TINS. Jadi kalau kita lihat narasi yang lagi didorong beberapa waktu terakhir ini berhubungan dengan rare earth ya, yang memang salah satunya TINS itu punya si rare earth ini gitu loh. Dan memang ada ekosistem baterai listrik, tapi nggak terlalu terpengaruh lah kalau untuk TINS. Baik lagi, my friends, dividen tidak menjadi faktor utama untuk si TINS. Nah, beda dengan PTBA. PTBA kalau dilihat memang emiten yang dikejar sama banyak investor karena memang rajin bagikan dividen. Dan kalau misalnya kita lihat untuk si PTBA ini sendiri, dividen payout ratio-nya ini hampir sama dengan tahun sebelumnya ya, di kisaran 75%. Dengan 332, yieldnya itu 11,14%. Jadi di angka-angka sekarang ini, kalau buat my friends yang mengejar dividennya atau mengejar momentum dividennya, jauh lebih menarik dibandingkan dengan Antam dan juga TINS. Tapi baik lagi, untuk PTBA sendiri, ada baiknya nggak perlu tergesa-gesa untuk membeli di harga sekarang, karena kalau misalnya terjadi koreksi, harusnya dividen yield-nya akan lebih besar lagi, my friends. Jadi, 3 BUMN tambang, tapi yang 2 mungkin lebih ke arah narasi, apalagi yang Antam ya, my friends. Jadi, dividennya lebih ke arah bonus. Tapi kalau untuk PTBA, my friends bisa perhatikan karena dividen yield-nya sudah double digit, dan ketika nanti terjadi tambahan koreksi, harusnya bisa menambahkan tambahan dividen yield-nya. Itu poin yang kedua yang mau kita bahas terkait dengan strategi dividen BUMN tambang.